Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi ya. Janji kita tadi seperti tadi pagi kita ngomongin soal Pak Wiranto juga dan peta politik Indonesia hari ini. Pak Wiranto ini kelihatannya udah hampir firm akan pindah ke PAN ya, Partai Amanat Nasional, meninggalkan Hanura. Ini tentu saja menarik ya. Ada seorang ketua umum partai, kemudian juga mantan Panglima TNI, dan tapi yang lebih penting itu beliau ini adalah ketua One Team Press ya. Wow. One Team Press apa ya? Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya. Ini sekarang pindah ke PAN, tapi artinya ini sebenarnya Pak Jokowi makin kukuh ya, mencengkeramkan kukunya di partai-partai politik, karena bagaimanapun ini apa ya, saya membayangkan mungkin cocoknya kalau kayak holding gitu Pak. Jokowinya holding ini kayak komisaris lah di anak perusahaan gitu ya Bung Rocky ya. Saya kira Pak Jokowi memang selama 7 tahun dia udah paham peta politik dan watak dari ketua-ketua partai ini. Nah, itu yang bisa kita sebut jaring laba-laba Pak Jokowi, akhirnya dia tebar kemana-mana tuh. Dan bahayanya kalau jaring itu justru akan dirobek oleh persaingan di dalam partai sendiri. Misalnya ini Pak, tiba-tiba Wiranto masuk PAN dan tentu PAN senang, tapi ada juga yang pasti kesel karena Wiranto kok gimana tiba-tiba jadi kader partai tanpa punya proses politik yang dari awal. Jadi buat apa ada kaderisasi kalau Wiranto karena portofolionya ex officio-nya adalah One Team Press tiba-tiba dilulukan. Nah itu akan menimbulkan rasa iri, diskriminatif terhadap kader yang berjuang dari awal tuh. Tetapi kita mesti lihat bahwa PAN kan ada di dalam radar yang lemah, yang nggak mungkin kasih sinyal tanpa restu Jokowi. Jadi kelihatannya Wiranto ditanam di PAN untuk mengolah isu yang sekarang memang sedang dilakukan oleh Pak Wiranto, yaitu mondar-mandir ke daerah. Kan kita dapat bocoran tuh dari teman-teman dosen tuh ya, timnya Pak Wiranto, One Team Press itu lagi berupaya membujuk dosen-dosen, terutama pakar tata negara, untuk mengiyakan proyek yang disebut penundaan pemilu ini. Dan itu udah diproses juga di DPR, tuh, diproses di partai-partai. Jadi kelihatannya Wiranto jadi semacam Trojan horse, kuda Troyanya Jokowi untuk menyusupkan kepentingan dia, yaitu penundaan pemilu tuh. Nah ini yang mendua sebetulnya. Jokowi pada saat yang sama mengendorse presiden dan wakil presiden, pada saat yang sama dia ingin menunda pemilu tuh. Jadi tetap terlihat bahwa ada kecemasan sebetulnya, kendati suka bercanda Pak Jokowi, tapi beliau cemas. Jadi dia mesti pasang semua jebakan di semua lubang tikus tuh. Padahal tikusnya itu ya dia tahu cara melompati jebakan itu kan. Jadi ini yang uniknya Indonesia. Ada seorang presiden yang nggak jelas mau apa maunya tuh. Mau endorse Jokowi mau endorse Prabowo, tapi pada saat yang sama gelagatnya adalah penundaan pemilu tuh. Ini juga bikin jengkel sebetulnya. Tentu Prabowo tahu soal ini, Anies juga tahu, Ganjar juga tahu. Tapi bagi kita rakyat Indonesia mulai paham bahwa watak Pak Jokowi itu adalah seorang yang sangat pragmatis dalam politik, Ya, ya, atau ya. sangat oportunis bahkan tuh. Ya, ya, menarik kalau Anda tadi bicara soal penundaan pemilu, karena sebenarnya kita juga mencium itu peran yang sama kelihatannya juga dilakukan oleh Pak Mardiono ya, ketua PLT, ketua umum P3 yang sekarang mundur dari One Team Press, kemudian diangkat lagi Pak Jokowi sebagai utusan khusus utusan khusus soal pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan kalau salah begitu jabatannya, dan kemarin kan tiba-tiba saja kita terkejut ketika Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyatakan bahwa oh ya dia mendengar ada aspirasi dari kalangan masyarakat yang ingin tetap penundaan pemilu, tapi dia bilang kan tapi kan itu bertentangan dengan konstitusi. Kata itu, saya kira itu bagian awal dari yang kita langsung bisa mencium ada sesuatu ini ya gitu. Belum lagi Ya, ya kalau utusan khusus mungkin terlalu khusus yang dibebankan pada dia itu. Kita anggap aja Pak Mardiono ini adalah dubes PLT, bantuan untuk main sambil memantau kepentingan itu. Tapi sebetulnya bukan memantau, tapi mengkondisikan ya, ya. bahwa akan ada kesulitan ekonomi, oleh karena itu nanti siap-siap penundaan pemilu. Kira-kira begitu temanya kan. Kan kalau masuk ke rakyat bawah kan bahasanya standar betul. Ini teman-teman, Kawulo di bawah ini saya bawa BLT ini karena memang kondisi ekonomi memburuk, karena itu akan ada potensi atau kemungkinan penundaan pemilu itu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu kami bagi-bagikan BLT. Jadi
Itu sebetulnya intinya. Itu akan dikoordinasi bersama dengan petugas pejabat-pejabat PLT sebagai gubernur, wali kota. Jadi akan ada kerjasama antara istana dengan pejabat-pejabat daerah yang terutama diangkat oleh Pak Jokowi, yang 80% di Jawa udah diangkat, 60% seluruh Indonesia juga udah diangkat. Jadi persiapan penundaan pemilu bisa lebih cepat dari persiapan pemilunya tuh, itu masalahnya. Ya. Tapi kita lihat kelihatannya Pak Jokowi menyiapkan dua opsi ya pada saat yang bersamaan ya Bung Rocky. Satu tentu saja opsi yang utama itu adalah penundaan pemilu. Tapi opsi yang kedua, kalau kemudian tetap pada pemilu dilaksanakan, harus dipastikan adalah orang-orang yang bisa menjaga kepentingan politiknya pasca beliau lengser. Itu kelihatannya ya dengan menempatkan Sandiaga Uno. Kita pasti bilang begitu deh, Sandiaga Uno yang mau dipinjamkan ke Pak Prabowo ke P3 itu kan nggak mungkin juga tanpa blessing dari Pak, atau bahkan jangan-jangan juga itu memang semacam skenario dari istana gitu. Saya kira skenario pertama yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi, karena dia tetap merasa kemampuan dia untuk punya grip, punya cengkraman itu masih terlalu lemah. Jadi menunda itu artinya untuk memperkuat cengkraman. Jadi mending kita berpikir bahwa pemilu akan ditunda, itu lebih aman sebetulnya. Supaya Anies juga mengerti, Pak Prabowo pasti udah bersiap-siap juga dengan kondisi itu tuh. Yang kurang kita pahami adalah cara internasional memberi sinyal pada politik Indonesia itu. Kan global politics akan bermain kalau penundaan pemilu, apa akibatnya bagi Amerika terutama dalam upaya untuk menghitung potensi Indonesia diseret kembali ke dalam wilayah hegemoni Amerika. Itu saya mau lihat itu sebagai hal yang baru, karena duta besar Amerika tiba-tiba ya menarik ya. Sung Yong Kim baru berkunjung ke DPP PKS. Ini faktor baru dalam politik Indonesia. Kalau Amerika berkunjung ke Gerindra ya biasa aja tuh, berkunjung ke PDIP biasa aja. Tapi duta besar Amerika pasti atas perintah Joe Biden mengunjungi partai oposisi PKS yang juga Islam itu kan. Jadi ini dan kunjungan pertama Bung Rocky. Ini kunjungan pertama ke partai politik. Itu simbolis banget gitu ya. Sangat simbolis. Lain kalau misalnya PKS minta bertemu dengan Dubes. Ini Dubes yang datang langsung ke markas PKS. Dan pembicaraan di situ pasti tentang politik, terutama tentang demokrasi itu. Dan kita bisa samar-samar mengerti bahwa P3 sebetulnya membawa simbol oposisi dalam dua hal. PKS pertama soal PKS, kebijakan. Ya. PKS. PKS adalah simbol oposisi dalam kebijakan Jokowi. Yang kedua, tetap itu partai Islam yang dalam keadaan kritis, ada masa yang besar di situ. Jadi saya kira bagi Amerika itu semacam sinyal pada Jokowi supaya jangan main-main dengan demokrasi yang nggak jelas itu. Jadi kalau kita mau sebutkan dengan bahasa yang kurang diplomatis, Amerika pro oposisi sekarang, kira-kira begitu gampangnya, supaya nggak neko-neko lagi terjemahnya. Kenapa kok Anda menggunakan kata-kata yang bukan kurang diplomatis? Ya, kalau yang diplomatis kan yang diucapkan oleh Presiden PKS Saiku, ya kita bicara tentang demokrasi, kita bicara tentang masa depan. Iya, bagi Amerika, kan Amerika punya doktrin, di mana demokrasi disumbat, dia akan intervensi. Nah itu saya terangkan aja sebetulnya yang jadi dalil Amerika itu. Amerika nggak akan aneksasi Indonesia, tetapi dia akan pastikan rejim yang tidak demokratis itu mesti seperti di tempat yang lain, yaitu ditumbangkan kira-kira. Tapi kalau kita bilang Amerika mau menumbangkan Jokowi, ya mungkin itu terlalu jauh. Tetapi sinyalnya jelas bahwa rejim ini tidak demokratis. Karena itu Amerika datang ke partai oposisi. Kan itu intinya. Kan? Ya. Dan ini menegaskan sebenarnya kan kita masih ingat dalam side event pertemuan G20 di Bali. Pada waktu itu kan juga Dubes Sung Yong Kim ini kan mendampingi Anies Baswedan juga dalam sebuah forum yang digelar di G20 kan. Jadi ini itu yang saya sebut tadi, Jokowi pasti ingin nunda pemilu lebih aman supaya dia beresin dulu nih diplomasi dengan Amerika, diplomasi dengan Cina tuh. Kalau enggak itu dengan mudah Amerika tuduh aja bahwa Indonesia itu proksi Cina tuh. Dan itu yang udah pernah diucapkan oleh Joe Biden bahwa pada waktu itu kan Joe Biden bilang kalau Anda tidak memihak kita itu artinya Anda memusuhi kita. Kira-kira begitu.
Itu bahasa yang ajaib juga. Biasanya kalau Anda tidak memihak kita, kami akan memusuhi Anda. Tapi Joe Biden putar, kalau Indonesia misalnya tidak memihak Amerika, itu artinya Indonesia memusuhi Amerika tuh. Nah ini sinyal kuat bagi para investor asing tuh untuk hati-hati masuk ke Indonesia. Jadi betul-betul kerumitan ini kan jarang dibicarakan di talk show global ini nih, apalagi di dalam survei itu dihilangkan. Padahal sebetulnya tidak ada perubahan politik di Indonesia yang tanpa intervensi Amerika. Ya, ini kalau bahasa Bush dulu yang tidak diplomatis, dia menyatakan either with us or either with enemies, gitu ya. Iya, kira-kira kalau Bush langsung bilang begitu, tapi Biden ya sebagai orang Demokrat dia putar dulu. Bila Anda tidak berpihak pada kita, berarti Anda memusuhi kita. Oke, tapi bisa kita simpulkan nggak ini bahwa sekarang itu berarti Amerika itu bersama menjadikan Anies sebagai proksi di sini, oposisi sebagai proksi Amerika, dan kemudian pemerintah itu sebagai yang calon didukung oleh pemerintah bagian dari proksi dari Cina. Bisa disimpulkan begitu nggak dari kira-kira begitu? Kecuali mungkin Pak Prabowo, karena Pak Prabowo udah berapa kali ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi Amerika kan. Jadi Amerika mulai menghitung sebetulnya, ya mungkin Anies Prabowo lebih akrab sebagai proksi Amerika daripada proksi Cina itu. Walaupun akhir-akhir ini terlihat bahwa upaya untuk menghilangkan Anies sebagai faktor itu tidak disiasati dengan bagus, sehingga kasakusuk anti Anies itu bisa berubah menjadi seolah-olah Anies berbahaya buat Cina itu. Dan itu yang kemudian dibaca oleh diplomat asing sebetulnya. Nah kita cuma berupaya untuk membantu Anies politik ya, kita punya preferensi dalam soal-soal ini. Ya, saya kira nggak apa ini bukan memelintir lah ya. Kita kan kita cuma betul-betul membaca fenomena, dan saya sih sepakat dengan Anda bahwa ya ini kan kalau duta besar Amerika datang ke PKS itu kan tadi itu satu, tentu saja PKS itu kan partai Islam yang cenderung dianggap radikal, stigma radikal gitu ya. Kedua, dia sekarang kan sudah mendukung Anies Baswedan. Jadi gitu, bukan kunjungan biasa lah itu gitu ya. Tentu Anies sumringah lah. Iya. Didatangi oleh Amerika. Dan orang mulai berhitung, itu berarti Anies akan diasuh oleh oligarki dari Washington misalnya kan. Kan semua variabel itu mesti kita bahas satu persatu secara perlahan. Nanti akan kaget lagi tiba-tiba Dubes datang lagi ke Demokrat, yang mungkin juga udah terjadi pertemuan karena Demokrat pasti lebih paham tentang cara berpikir Biden, karena kan Amerika dipimpin oleh Demokrat, di Indonesia oposisinya juga adalah Demokrat. Kayak kemarin kan Demokrat menolak IKN, menolak undang-undang untuk dipastikan sebagai undang-undang tuh. Jadi Amerika tetap mencium bahwa ada gerakan oposisi yang masih lemah, dan karena itu dia akan backup. Kan nggak mungkin Amerika berpihak pada Jokowi, Jokowi bagi dia udah selesai kok. Jadi secara realistis Amerika menganggap Pak Jokowi Anda udah selesai. Jadi kira-kira nggak usah neko-neko lah, nggak usah kirim-kirim sinyal lah, kita tahu lah. Jadi biarkan proses demokrasi berlangsung mengikuti sistem pemilihan yang bebas terbuka. Dengan kata lain, mau ditegur sebetulnya Pak Jokowi, nggak usah lah tunda-tunda pemilu tuh, sehingga investor kami pusing lagi 3 tahun ini. Anda mau bikin apa sih? Anda ingin kasih kesempatan Cina untuk masuk 3 tahun lagi selama Anda menunda. Kira-kira begitu. Ini analisis. Ini bukan. Tapi saya kira mungkin ini kalau yang peka dari sisi diplomatik itu sebenarnya udah sinyal keras yang dilakukan oleh Amerika itu. Jadi Amerika pasti akan menunggu reaksi dulu. Jadi soal kunjungan ke Demokrat mungkin belum akan dilakukan dalam waktu dekat, tapi akan dilakukan begitu sinyal yang diberikan melalui PKS ini nggak ditangkap dengan cara yang sensitif pula oleh pemerintah gitu. Ya, itu pasti saya kira Pak Luhut dan Pak Mahfud udah duduk semeja dengan Pak Jokowi untuk membahas kelakuan dari Dubes Amerika ini. Sebut saja kelakuan dari Dubes ini. Ini Dubes yang unik. Ini Pak Dubes King ini kan dia mondar-mandir di Asia Tenggara aja kan, profil diplomatik. Jadi dia ngerti betul tuh apa yang terjadi di Indonesia, apa yang di Malaysia, di Singapura, Thailand. Sebagai orang Korea Selatan, dia juga tahu kultur Timur. Yaitu siapa yang mesti dia datangi duluan gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi jangan panjang-panjang, nanti mantap. Mantap. Terima kasih Bung Rocky. Ya. Thank you.